Kamu gak bakal nyangka ternyata sosok ini yang selalu mengganggumu selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general readingnya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya. Oke, kamu nggak bakal menyangka nih, ternyata sosok ini yang selalu mengganggumu selama ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The Tower, teman-teman. The Tower muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu. Nah, jadi dari kartu pertama ini, mohon maaf, sangat terlihat secara visualisasi tentang bagaimana ya kehidupan kamu selama ini dipenuhi dengan berbagai masalah. Ya, kehidupan kamu dipenuhi dengan berbagai ujian yang cukup berat. Namun, satu hal yang harus kamu pahami adalah terkait dengan sebuah masalah kehidupan yang terjadi. Memang semua adalah sebuah takdir. Namun, di balik permasalahan yang kamu hadapi ini, teman-teman, tentu segala sesuatunya memang tidak luput sebenarnya dari adanya orang-orang yang iri, dari orang-orang yang dengki terhadap kehidupanmu. Meskipun terkadang permasalahan itu juga timbul karena diri sendiri. Ya, tetapi melihat dari energi kartu pertama ini ya cukup menggambarkan tentang bagaimana mereka itu selalu berupaya, berusaha untuk menghancurkan hidupmu, teman-teman. Oke, ya cukup relatif sih dan tergantung dari permasalahan apa yang sedang kamu hadapi ya. Mungkin banyak problem-problem yang terjadi, teman-teman ya. Entah itu terkait dengan kondisi kehidupan sosial kamu ya. Berarti ada kaitannya dengan yang namanya bisnis, pekerjaan, teman-teman. Dan kemudian terkait dengan kondisi keuangan ya. Kemudian rumah tangga, asmara, kesehatan gitu. Oke. Next. Pada kartu yang kedua aku punya Ten of Pentacles ataupun 10 koin. Dari kartu kedua ini, teman-teman, ya, orang-orang yang aku katakan ya selalu mengusik hidupmu. Oke. Ternyata memang apa yang mereka lakukan ini adalah salah satu bentuk ya keinginan agar kamu tuh ya kalau bisa jangan sampai lebih sukses darinya. Ya ini mungkin salah satu faktor ya penyebabnya gitu. Mereka nggak ingin kamu lebih sukses, kamu lebih berhasil, kamu lebih kaya. Oke. Sehingga segala cara pasti mereka lakukan, termasuk apa, teman-teman? Ya, termasuk mungkin mereka selalu memfitnah kamu ya. Kemudian mungkin juga ketika kita berbicara terkait dengan adanya energi-energi negatif, ya bisa jadi itu berkaitan dengan yang namanya ya black magic ataupun guna-guna. Karena kalau melihat secara menyeluruh ya kamu dikelilingi oleh energi-energi negatif, teman-teman. Ia sedang terbelenggu oleh energi negatif tersebut. Nah, dari sini. Dan yang akan membuat kamu gak bakal menyangka ketika kamu memahami, ya, mengetahui, teman-teman, ternyata siapa sosok yang selama ini mengganggu kehidupanmu.
ya, selalu mengusik kehidupanmu, teman-teman. Oke, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Six of Wands. Lalu pertanyaannya adalah, kapan kamu bangkit? Ya, kapan kamu bisa uh, keluar dari masa-masa yang cukup sulit, ujian yang terjadi di dalam kehidupan kamu, bisa aja seperti itu teman-teman. Ya, maka sebenarnya dari kartu ketiga ini teman-teman sudah cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah potensi ataupun peluang ya. Kamu akan bangkit dari segala keterpurukan. Ya, niscaya kamu akan bisa hidup lebih baik nih teman-teman. Ya, dengan satu catatan memang ya ketika kamu sudah memahami juga bahwasanya kamu dikelilingi oleh beberapa energi-energi yang sangat toksik, maka kamu harus lebih waspada di sini teman-teman. Jangan terlalu mudah percaya karena energi yang aku maksud dan yang aku katakan teman-teman ya tentang sosok yang selama ini mengganggu kamu, ternyata memang masih memiliki sebuah hubungan keterkaitan ya dengan kamu, masih memiliki sebuah hubungan yang sangat dekat, masih berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri. Sehingga ini yang aku maksud, kamu bakal shock. Oke, kamu nggak bakal menyangka lah. Ya, ternyata orang yang mungkin selama ini kamu anggap baik, orang yang selama ini kamu percayai, dia sudah menikam kamu dari belakang, teman-teman. Ya, jika berbicara terkait dengan perihal pekerjaan, mungkin saja, oke, sosok ini selalu ya mengadu domba kamu dengan atasan kamu ya, ataupun mungkin juga selalu menceritakan hal-hal yang sifatnya keburukan. Oke, mungkin jika itu adalah sebuah perbuatan yang memang kamu lakukan, no problem ya, tetapi ini sesuatu hal yang tidak kamu lakukan, kesalahan yang tidak kamu lakukan, namun kamu dikambing hitamkan oleh dirinya sendiri ya, oleh teman dekatmu sendiri, mungkin seperti itu teman-teman ya. Tentu ini sesuatu hal yang mungkin membuat kamu nggak menyangka gitu ya. Nah, kemudian sama ya terkait dengan hal-hal yang lain. Lalu apa yang harus kamu lakukan kembali teman-teman? Ya, selain mungkin kamu harus waspada dan berhati-hati ya ketika memang sudah memahami dan mengetahui siapa saja orang-orang yang sebenarnya selalu mengganggu dan ingin melihat kehidupan kamu menjadi hancur ataupun mungkin memang selama ini ya. Jadi lagi dan lagi ya, waspada dan berhati-hati. Jangan terlalu mudah percaya terhadap orang-orang yang mungkin ya menurut feeling, menurut firasat, serta intuisi kamu teman-teman, ini orang nggak baik loh. Ya, jangan pernah kamu pungkiri tentang hal-hal tersebut. Karena ketika kamu memungkiri tentang hal-hal yang sifatnya mungkin feeling, firasat, intuisi teman-teman, ya itu sama saja dengan kamu mengabaikan pesan semesta. Ya, intuisi, feeling, firasat itu adalah salah satu bentuk ya, bentuk kecil pesan semesta yang tersampaikan kepada kamu secara tidak langsung, teman-teman. Oke, next. Pada kartu berikutnya aku punya Six of Cups ya. Nah, kemudian yang aku lihat ya, sosok orang yang selama ini mengganggu kehidupan kamu ya, teman-teman, ternyata dia adalah orang yang selama ini juga kamu sudah bantu ya, orang-orang yang pernah kamu tolong teman-teman, ternyata ya seperti itu, menolong orang yang tidak tepat ya, sudah ditolong, sudah dibantu malah ingin menghancurkan. Nah, tetapi ya seperti yang aku katakan sebelumnya teman-teman, apakah kamu berpeluang dan berpotensi akan bangkit dari segala keterburukan ya, aku yakin pasti bisa. Kenapa? Karena dari kartu terakhir ini yang aku lihat adalah sebuah kebangkitan, sebuah kondisi kehidupan yang apa ya teman-teman akan mulai mapan lah ya, segala sesuatunya nanti akan lancar kembali ketika apa ya, itu tadi orang-orang toksik teman-teman ya harus bisa kamu hindari, jangan terlalu mudah percaya lah paling tidak teman-teman. Jadi penting bagi kamu di sini untuk lebih percaya terhadap diri kamu, terhadap Tuhan masing-masing ya, niscaya keberuntungan demi keberuntungan akan kamu dapatkan teman-teman. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.